kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan perikop kita hari ini, dapat kita melihat bahwa kebanggaan Rasul Paulus terhadap jemaat di Tesalonika terlihat begitu jelas. Di jemaat itu terdapat iman, kasih, dan pengharapan seperti yang dituliskannya dalam ayat 3. Dan inilah juga jemaat yang terbuka menerima Injil dengan penuh sukacita meskipun di tengah-tengah kesusahan hidup atau saat-saat penindasan, sebagaimana tertulis dalam ayat 6. Sukacita dan nilai-nilai Injil yang luhur tidak dinikmati sendiri, tetapi tumpah dan memancar keluar sehingga dikenal dan dinikmati banyak orang. Mereka sesungguhnya adalah jemaat yang misioner, kota yang di atas bukit, sehingga banyak orang mengenal dan memuliakan Tuhan karena mereka. Injil memancar di seluruh wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara-saudari, dalam renungan kita hari ini, Paulus memuji jemaat di Tesalonika. Namun, pujian Paulus ini tidak mutlak ditujukan kepada jemaat. Untuk kemuliaan jemaat, karena tujuan pujian itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala ucapan syukur hanya tertuju pada Allah. Sikap Paulus ini memberikan pelajaran yang penting bagi kita, sebab Paulus menunjukkan sikap seorang hamba Tuhan yang begitu memperhatikan perkembangan jemaat Tuhan. Dalam hal ini, kita diajak juga untuk mengakui bahwa sungguh sudah sedikit sekali pemimpin jemaat yang memberikan pujian pada saat ini kepada jemaat yang diasuhnya. Kita lebih sering mendengar kritikan yang tajam, kecaman yang pedas, dan juga analisis semua kekurangan dan kelemahan secara gamblang yang ditemui di jemaat. Saudara-saudari, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada jemaat yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini.
Tetapi ingatlah, masih banyak potensi positif yang dimiliki oleh gereja sebagai tubuh Kristus, sebab Tuhan telah mempergunakan gereja sebagai alatnya, dan begitu banyak orang yang telah menikmati hasil karya gereja. Begitu banyak juga orang yang telah menikmati ketenangan dan kedamaian hati. Nah, oleh karena itu, melalui renungan harian Luther kita hari ini, firman ini mengajak kita supaya kita dapat mengerti dan memahami bahwa kita juga harus belajar, sebab pelayanan bukan hanya tugas pendeta. Seandainya Paulus melakukannya sendiri, maka pelayanan itu menjadi tidak efektif. Berbeda dari hasil yang didapat ketika Paulus melayani bersama-sama dengan rekan-rekannya dan juga jemaat di Tesalonika. Artinya, pelayanan dan pemberitaan Injil dapat tersebar dengan cepat dan efisien jikalau ada kerjasama antara setiap orang percaya. Jikalau setiap orang percaya betul-betul menunjukkan kualitas imannya lewat hidupnya. Jadi, sudah semestinya kita meringankan beban setiap pemberita Injil lewat kehidupan kita. Dengan kata lain, pelayanan menjadi bagian kita bersama. Mari bangkit bersama, bertumbuh bersama, dan hendaklah berbuah bersama, sebab kita semua adalah tubuh Kristus. Yesus Kristus adalah kepala atau pemimpin dari setiap orang percaya, dan kita adalah tubuh Kristus. Sebagaimana Yesus katakan, "Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya." Artinya, setiap ranting yang benar-benar dipersatukan dengan pokok tentu akan berbuah dengan segar dan berbuah dengan baik. Oleh karena itu, kita juga harus berbuah. Kita juga harus bermanfaat dan memiliki kualitas hidup. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.